Halo, Halo. selamat sore. Anda, Oke, Chris, apa kabar? baik. Baik ya. Oh, Baik. oke. Thank you ya, udah mau ngobrol-ngobrol di sini. Oke, thank you juga diundang. Ini aku belum sempat saya hi ke teman-teman, belum kasih opening sebentar, Oh ya, introduction silakan. mengenai Bapak Chris Andre Rusli. Oke, seorang interior designer yang terkenal, seorang dosen, seorang interior design stylist, dan food stylist. Apalagi ya, Chris. Kayaknya kan kamu juga kayaknya anu ya, apa namanya, kolektor kain juga ya? Iya, Dikit lah, nggak banyak banget. iya. Dan sering bikin table setting juga gitu ya? Iya, betul, Mas. Ah, oke, oke. Oke, oke. Nah, kalau apa namanya? Kalau ngajar udah berapa lama? Sejak sejak Nyonya Menir berdiri atau sejak apa? Iya, lama banget ya. Sampai saya juga kadang-kadang sekarang, kalau ngajar anak sekarang, yang belum pas saya ngajar, mereka belum lahir. Oh Aku gitu. ngajar dari 97. 97. Wow, wow. Wow, udah hampir 23 tahun ya? Ya, betul. Oh, oke. Padahal sekarang baru 29. Gimana cari Oh gitu ceritanya? ya. Highlander, Mas. Highlander in denial forever ya. Oke. Oke, mungkin bisa diceritain. Oke, apa ya? Dulu Apa ya? kenapa apa biasanya kan kalau orang belajar interior design itu Hmm. ya masuk jurusan interior design itu maunya menjadi interior designer gitu loh. Tapi kemudian kok bisa ngajarnya bisa sampai lama sampai sekarang jadi dosen gitu. Itu mungkin nggak tahu ya, itu bawaan Oh, bakat atau apa ya. Jadi maksudnya mungkin keluargaku juga banyak yang jadi pengajar. I Jadi see. waktu Oke. waktu nah kadang-kadang pas ngobrol dengan dosen senior itu banyak yang bilang juga mungkin tanpa sadar darah ngajar itu memang ada dari ibu Ha, ya. ha. Waktu itu ibu sebelum merit pun, sebelum kawin sama papa itu memang guru Ngajar. sekolah Belanda ngajar gitu. Oke, Terus oke. kakakku yang senior yang paling gede almarhum itu juga dulu ngajar. Jadi guru Oke, fisika. keluarga guru berarti ya. Banyak kan Bisa keluarga dibilang guru. keluarga guru. Ya, ya, ya. Iya. Jadi mungkin Oke, mungkin minat ngajarnya mungkin dapatnya dari situ kali ya gitu. oke, oke. Nah, Uh, tapi sempat bareng-bareng jadi praktisi interior design, interior designer, sih. ataukah gimana awalnya? Apa ngajar dulu? Awalnya sih ngajar dulu. Awalnya Ngajar ngajar dulu ya? dulu. Ah, Ngajar dulu. Terus kemudian eh, karena jadi asisten dosen dulu kan ya. Jadi sebelum sebelum oke. lulus itu udah sempat aktif jadi asisten dosen di Ya, Trisakti waktu itu. Jadi ya, ya, ya. udah Ah, udah mulai bantuin dosen ngajar. ah, Kemudian ah. udah mulai akhir-akhir mau lulus itu udah terima job kecil-kecilan tuh ada gitu. Terus Oh kemudian gitu. sempat bareng sama teman bikin Hmm. itu, bikin Hmm. konsultan kecil gitu. Jadi handle rumah tinggal, residensial gitu segala. After itu Oke. ya tapi memang sekarang lebih konsennya lebih banyak ngajar walaupun proyek kalau memang masih ada masih kerjain sih kalau pas waktunya gitu. I see, I see. Ini ngomongin, maksudnya ini dalam waktu itu waktu di Trisakti kan ya? Maksudnya dulu kuliah di Waktu itu Trisakti, kuliahnya saya Trisakti kan? betul. Oke, oke, oke. Nggak akan nanya tahun berapa sih, nggak akan. Gak boleh ntar ketenang katanya. Oke, apa namanya? Nah, terus ngajar. Nah, eh, pernah nggak ninggalin ngajar terus konsentrasi menjadi praktisi? Apa Oh, enggak terus-terusan juga ngajar? sih. Terusan ngajar. Aku terusan ngajar. Sih. Oke, jadi Jadi dosen sejati. walaupun sempat pindah-pindah ya universitasnya, tapi Oh, oke. terusan ngajar. Jadi lebih akhirnya memang project-project itu lebih ke side job sih, Mas. I see, I see. Daripada Oke, daripada yang utama. Jadi yang betul. utamanya adalah
100% gitu ya. Mm-mm. Terus kakak Oke. iparku kan memang punya pabrik furniture, jadi kadang-kadang bantuin dia untuk kalau ada hal-hal tertentu yang buat desain tuh, akhirnya waktu itu memang masih sempat bantu-bantuin dia gitu. I see, I see. Sekarang, Oke, sekarang oke. aja nggak terlalu Oke, oke. gitu. Oke, nah ngajarnya nih ganti-ganti topik, apakah selalu subjeknya itu? Lumayan ganti-ganti, tapi kan sebenarnya kalau kayak sekarang saya di BINUS pun kita kan punya kayak ibaratnya ada rumpunnya gitu. Jadi istilahnya masing-masing dosen itu mereka punya expertise sendiri-sendiri dan kita taruhnya pada waktu scheduling gitu masing-masing Hah? itu ada expertise-nya gitu. Jadi misalnya Hah? oh yang ini Hah? bagian dosen untuk perancangan, yang ini untuk basic gitu. Jadi ada beberapa yang memang sistemnya begitu. Tapi kalau I see. misalnya beberapa di universitas lain, kadang-kadang memang aku tergantung semesterannya ya, sergenap apa ganjil tuh beda-beda mata kuliahnya gitu. Oke, Tapi oke. kadang-kadang memang pegang pegang basic. Kadang ada semester tertentu aku pegang basic design kayak color theory segala mata kuliahnya. Terus kadang-kadang Oke, juga handle tugas akhir, skripsi. Jadi I tergantung see. ininya. Oke. Oke, sebelum masuk ke top apa subjeknya apa mata kuliahnya. Jadi Trisakti terus pindah ke mana? Saya pernah pernah di mana aja lah Pernah mungkin. di Pelita Harapan. Aku pernah di Oh, Pelita oke, di Harapan. UPH. Ah, ah. Terus pernah di LaSalle College Internasional. Jelas. Oke, ah, Di ah. situ jadi program directornya LaSalle College International Interior Design Program. Terus Pernah kemudian itu. Oh, pindah ke oke. BINUS. Oh, oke. Udah enggak kan sekarang? Sekarang di BINUS Udah ya? enggak, ya BINUS sekarang. 100% di BINUS. Iya, Oke, surat oke, oke. di BINUS. Oke. Sekarang kita mata mata kuliahnya ya. Eh, Mm-mm. oke, yang sekarang ini semester kemarin nih, semester genap berarti ya. Ya, Yang sekarang semester genap. sekarang ini kan semester genap ya. Nanti bulan Agustus mulai semester ganjil kan ya. Nah, Ya, semester genap akan. kemarin mata kuliahnya apa aja Aku yang diajarin? semester genap yang ini untuk di BINUS ngajarnya portofolio, mata kuliah portofolio, sama Oke, eh, satu lagi desain interior satu residential project anak oke. semester 2. Kalau portofolio itu anak semester 4. I see, I see. Oke. Ini apa namanya? Aku ngajak ngobrol ini sebenarnya aku pengen kuliah sih, tapi disaksikan oleh teman-teman yang lain. Serem Boleh banget. kuliah kuliah gratis boleh ya. Ini dalam langkah sharing ya. Oke, kalau kayak tadi mata kuliah apa yang semester 2? Mm-mm. Residential DI 1, desain interior 1. Oke, interior design satu. Nah, itu berarti basic interior design Iya, gitu ya. basic. Basic. Betul. Uh, Oke. jadi sebenarnya kan kalau kurikulum di mana-mana tuh kurikulum universitas yang di Indonesia itu kan semua rata-rata punya yang istilahnya majornya mata kuliah utamanya itu kan desain interior memang kan. Jadi desain Betul. interior itu ada satu. Kalau Ah. di BINUS sih sudah cuma sampai 4 ya. Cuma saya nggak tahu ada Oke. sekarang di universitas lain ada beberapa mungkin sampai 5 gitu. Kalau di Asik. BINUS sampai 4. Jadi desain Sampai 4 interior aja. satu uh, desain interior satu itu mereka bikinnya desain rumah tinggal Oke. projectnya, mereka handle rumah Oke. tinggal, terus desain interior 2 nanti di semester 3 itu mereka handle komersial, toko, Oke. bikinnya Oke. projectnya, Oke. nah itu office, Oke. rental office, kemudian desain interior Heeh. 4-nya hospitality, hotel. Oke. Oke. Kalau tadi pengen tahu aja, kalau 5 itu apa kira-kira? 5 itu Hospital. kalau tertentu, kalau dulu di Trisakti itu 5 masih ada 5 itu ada yang dulu sempat hotel, terus kemudian Oke. sempat pra-TA istilahnya, pratugas akhir. Jadi Oh, mereka boleh pilih proyeknya I mau see.
pilih. Oke. Kalau Oke. jadi beberapa universitas kalau dulu ada sempat kurikulumnya DI 1-nya itu masih bikin one room apartemen. Jadi I desain see. interior 1 tuh one room apartemen, desain interior 2-nya baru rumah tinggal, desain I see. interior 3-nya toko, desain interior 4-nya kantor, biasanya office, Oke. terus 5-nya itu sempat waktu kalau aku zaman kuliah tuh hotel. Tapi I see. waktu pas agak ngajar perubahan kurikulum, semester 5 itu sudah mulai istilahnya pratea. Jadi mereka boleh pilih proyeknya Oke. apa. Karena buat Oke. pratea misalnya mirip-mirip tuh kalau mereka nanti mau ngambil mungkin museum nanti tugas akhirnya nantinya. Ya, Jadi ya, mungkin ya. prateanya mungkin juga bikin museum tapi temanya beda gitu. Jadi I see. persiapannya I see. gitu biasanya. Oke. Oke. Oke, ini anak-anak yang semester masuk interior design ini, jurusan interior design ini bisa dikasih kalau di BINUS ya, dalam konteks BINUS, itu profilnya seperti apa? Profilnya Misalnya dari segi mungkin karena sosial sebenarnya ekonomi, dari BINUS segi kan sosial ekonomi klasis, kemudian bagus. dari pesannya tuh dulunya IPA apa IPS, terus Oke. kayak gitu. BINUS itu karakternya agak lumayan unik ya, karena Ya, mungkin banyak yang tahu waktu awal-awal memang lebih banyak anak daerahnya ya, anak di luar ya, Jakarta lah ibaratnya maksudnya. ya, ya, ya. Jadi pada waktu interior buka juga rata-rata begitu awalnya ya. Jadi lebih banyak yang lebih banyak anak daerah gitu keluar luar Jakarta lah gitu. Tapi sekarang Oke, sih oke. rata-rata sih sudah lumayan 60-40 ya kayaknya 60% anak Jakarta, 40 anak luar Jakarta ya. Karena dulu kan awalnya memang BINUS kan sebenarnya kalau interiornya baru 11 tahun Mas, dari 2008 kita baru ada. Baru. Jadi aku termasuk salah satu tim yang membuat dulu bareng bertiga sama Jurusan. Mbak Suyin, Wianti. Itu kita bertiga Ah, yang develop kurikulumnya BINUS yang I interior. see. Karena aku I see. sempat punya pengalaman ngajar di Pelita Harapan sama Lasal sama Trisakti. Ya, Jadi akhirnya ya. jadi tim perumus untuk kurikulumnya BINUS interior gitu. Oke, Karena oke, kalau oke. DKV-nya BINUS di grafisnya itu udah duluan ada ya. Karena kalau Duluan. tahun ini tuh grafis tahun sekarang nih mereka udah 20 tahun ulang tahunnya. Kalau Oh, interior baru tahun 10. 9. Baru 10. Jadi Oke. jadi anak bungsu lah, termasuk anak bungsu kalau di School of Design BINUS. Oke, oke. Nah, terus dari segi apa namanya sosial ekonomi klasisnya? Menengah lah ya, menengah Hmm. menengah atas ya sebenarnya rata-rata ya. Karena satu kan pasti Oke, sekolah swasta ujung-ujungnya pasti memang agak menengah ke atas ya gitu. oke, oke. Walaupun tidak menutup kemungkinan agak tapi sebenarnya nggak rata-rata menengah ke atas karena pasti era atau di luar Jakarta itu juga mereka udah tim marketingnya kan cukup solid dan cukup bagus ya, mereka jadi masuk ke sekolah-sekolah itu juga sistemnya kayak kalau di BINUS tahu saya juga kayak dulu sempat kayak member get member, bukan member get member juga ya, jadi kayak kakak kelas yang pernah sekolah di BINUS itu diterjunin ke sekolah mereka, balik ke sekolah mereka Untuk untuk merekrut, untuk testimonial merekrut. gitu. Ya, Merekrut, jadi paling tidak oke, mereka jadi lebih confidence ya masuk ke BINUSnya, kebayang oke. bahwa oh nih kakak kelas udah seniorku udah pernah di situ, udah punya pengalaman experience yang baik, yang enak, jadi mereka pengenlah ke sana juga gitu. Terus kan Oke. untuk Jakarta kan memang paling lumayan lah ya kalau kuliah, di anak daerah yang kuliah di luar Jakarta pasti pengennya kuliahnya di Jakarta gitu. Paling nggak kan Oke. Jakarta jadi barometer ya kan, barometer Ya, untuk ya. sekolah desain Uh, gitu. sorry, nggak perlu nyebutin angkanya, tapi masuk BINUS lumayan cukup tinggi ya, Sebenarnya nggak dibandingkan misalnya universitas lain untuk jurusan interior design. hampir sama ya, Lebih tinggi setauku apa? hampir sama. Rata-rata hampir sama, nggak terlalu beda Oke, jauh. oke, oke, Jadi oke. sebenarnya Ya, nggak terlalu beda jauh. Gitu. oke. Apalagi kan BINUS juga masih punya program juga kalau misalnya dia berprestasi itu ada beasiswa ya.
I see. Jadi setahu Oke. dia ada beasiswa, entah beasiswa dia mungkin nggak full beasiswa free seluruhnya, tapi setauku ada yang misalnya kalau IPK-nya bagus, kemudian dia nggak harus uang pembangunannya nggak harus bayar gitu, cuma uang SKS aja yang bayar gitu, itu sempat. Jadi kalau Oke, misalnya ada. muridnya lumayan Oke. disupport. Oke. Oke, kalau dari segi minat, oke, oh sorry tadi backgroundnya, kebanyakan IPA IPS tuh backgroundnya yang masuk itu. Uh, uh, Mungkin karena karakter desain interior itu masuknya di School of Design, jadi memang interior design itu akhirnya jadi bisa nggak terlalu teknik banget ya. Jadi anak IPA IPS masih sama-sama diterima ya. Karena justru Ya. juga waktu aku juga kuliah kan sempat belum Fakultas Seni Rupa dan Desain dulunya. Jadi masih aku kuliah di Trisakti pun masih namanya Teknik ya. FTSP, teknik. Jadi Ya. Ya. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Jadi jurusannya Ya. sipil, arsitek, sama desain. Nah, dulu Ya. tuh desain interior termasuk yang masih boleh S gitu. Walaupun Ya. kalau dari pengalamanku ngajar, kadang-kadang memang yang anak backgroundnya IPA lebih gampang untuk technical ya daripada anak IPS gitu. Lebih gampang ngitung ya. Sebenarnya bukan ngitungnya. Kalau ngitung sebenarnya hitung kan nggak terlalu banyak ya di desain interior ya Mas. Tapi persepsi Oke, tiga oke. dimensinya. Ngebayang Visualisasi, logika, ngebayang. Betul, betul. kemampuan memvisualisasikan. Ya, ya, ya. Oke, Ya, oke. betul. Kemampuan visualisasi tiga dimensinya. Oke. Nah, kalau dari segi minat ini mereka kebanyakan ini aku soalnya ini pertanyaannya nanti yang berhubungan sama pertanyaan nanti ya. Dari segi Ya. minatnya itu ini mereka ini sebagai pilihan utama masuk desain kebanyakan atau gimana? Ataukah oke mungkin pilihan kedua atau nggak diterima di tempat lain di jurusan lain kemudian masuk ini atau gimana sekarang ini? Rata-rata sih sekarang ini banyak kan pilihan pertama ya. I see. Oke. Pilihan pertama. Walaupun Berarti mungkin lebih cenderungnya lebih ke ini Mas, kalau misalnya soal pilihan itu lebih kayak universitas. Jadi mungkin kalau di Indonesia tuh banyak kan ngincernya itu misalnya ya mau nggak mau pasti ngincer negeri ya, universitas ITB, negeri. ITB. Kalau desain interior kan yang lumayan bagus kan ITB ya. ITB, jadi ya. mereka mungkin pilihannya itu lebih ke universitas bukan jurusan. Jadi misalnya pilihan pertamanya mereka pengen masuk PTN lah gitu. Nanti PTS sebagai tapi ada beberapa kalau sekolah tertentu mereka udah nggak kepengen juga mungkin masuk PTN, mereka udah langsung pengennya masuk swasta gitu ya. Swasta, ya kan sekarang ya. Pilihan pertamanya pun akhirnya udah langsung desain interior sih. Okay. Swasta kan juga sekarang kan terakreditasi kan, kita kan terakreditasi dan so far BINUS untuk 4 tahun kemarin itu sudah terakreditasi A, jadi universitas swasta yang satu-satunya desain interiornya terakreditasi A di Jakarta tuh BINUS, kita yang dapat A akreditasi. Even dibandingkan dengan misalnya UPH atau Trisakti? Iya, karena kan akreditasi itu kan 4 tahun sekali ya. Ya. Jadi kita kemarin itu terakhir 2018 ya kayaknya. 2018 kita diakreditasi yang terbaru itu 2017 atau 2018 aku kok jadi lupa. Nah itu kita dapat nilai A. Dan termasuk kita yang terakreditasi A yang satu-satunya untuk di Jakarta ya. Gitu. Untuk swasta di Jakarta ya. Untuk swasta. Di Jakarta itu sekarang desain interior universitas yang menyelenggarakan desain interior itu di Jakarta ada 11 Mas. 11 ya? Iya, 11. Oke. Karena aku kan sempat aktif di pengurus DI. Pengurusan ADI kan untuk edukasi segala, jadi tahu 11. Ya, ada 11 universitas. Ya. Ini ketuanya juga kayaknya ada di sini ketuanya. Iya, Ketua HDI DKI. Iya. Oke. Sekarang
Jadi oke, kalau mereka ini menjadikan ini pilihan utama, berarti mereka tahu sebenarnya. Maksudnya eh, pemahaman mereka mengenai profesi ini yang dipilih itu, mereka udah tahu sebenarnya. Berarti semacam apa popularitas profesi ini udah meluas gitu ya. Eh, Ya, bukan betul ya. Misalnya kalau arsitek kan emang lebih lama gitu kan, semua orang udah tahu arsitek. Tapi kalau kayak interior designer kan eh, apa namanya belum semua orang mengerti pekerjaannya atau keperluannya gitu kan ya. betul, betul. Oke, oke. Tapi sih ya nggak kayak zaman kuliah lah ya. Aku waktu zaman kuliah itu orang masih kalau pas ditanya masuk desain, oh masuk desain ya fashion gitu. Semua rata-rata tuh Iya, pasti iya benar. kesan pertama tuh fashion. Uh-uh. Sekarang sih enggak, karena mungkin juga kayak Jakarta pun juga kan pameran desain interior, furniture tuh kan banyak banget ya. Udah Sekarang banyak, even ya, betul. even kalau saya bilang kayak sopir taksi pun tahu gitu kalau kadang-kadang nanya gitu, Mas ngajar ya Mas gitu, iya Pak, oh jurusan apa, desain interior, oh iya yang bikin rumah, jadi mau nggak mau sebenarnya mereka sendiri kalangan menengah ke bawah pun masyarakat Udah, umum tuh rata-rata udah mulai tahu udah. apa Oke, gitu ya. oke, oke. Kalau Oke. stylenya. Pengalaman 20 lebih dari 20 tahun ya, 23 tahun gitu mengajar itu biasanya apa challenge-nya yang selalu berulang gitu, yang dihadapi sebagai seorang dosen? Challenge-nya time schedule mau nggak mau ya. Mungkin itu juga yang terjadi di profesionalisme. Kalau misalnya Oke. ya mereka kan sekarang tugas pasti banyak yang masuk sekolah desain tuh kalau dilihat saya selalu bilang bahwa masuk sekolah desain tuh susahnya adalah memanage waktu ya, memanage waktu karena tugas mungkin ada waktu mereka final UAS ujian akhir itu mungkin nggak terlalu banyak harus hafalan segala, tapi kan Oke. selama semesteran itu kan mereka harus ngerjain proyek tuh. Nah, Ya. mengkeep energi energi kayak kita maraton nih, bukan sprint kan. Kita jadi Ya. mengkeep energi kita dari semester awal sampai akhir itu yang kadang-kadang memang banyak yang jatuh failed-nya di situ gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang bahwa wah sekolah desain tuh susah nggak sih? Sebenarnya kalau saya bilangnya susah-susah gampang gitu ya. Sebenarnya gampang juga kalau enjoy gitu. Maksudnya kalau mereka tidak merasa itu jadi beban, sebenarnya Ya. fine. Karena kan mereka kan pasti akan melakukan pekerjaan yang sama, step-stepnya sama. Kalau mereka nanti udah jadi profesional kan sama gitu. Mereka harus survei juga, mereka harus bikin ibaratnya zoning groupingnya, mapping programming, after itu bikin layout, produksi gambar, sampai ketemu klien ya kan. Nah, toh Ya. di kuliah juga sama gitu, ketemu klien itu adalah ketemu dosen pada saat final presentation gitu. Ya. Ya. Terus Ya. pada waktu brainstorming atau asistensi itu kan juga sama kayak kita ketemu klien gitu, ketemu Ah, ya. klien mungkin ada Ya. Ya. revisi, terus balik lagi Ya. gitu ya kan. Ya sebenarnya sih hampir sama sih gitu. Nah, biasanya anak-anak tuh suka jatuhnya di memang manage waktu ya. Karena mereka suka ya mungkin kita juga dulu pernah kuliah kadang-kadang kan tarsok juga ya. Ya. Bentar besok aja gitu. Kalau udah mepet-pet baru mulai deh tuh. Udah mulai begadang-begadang gitu. Ya ini biasanya sih Oke, kendalanya berarti kalau masalah aku lihat. manajemen, masalah time management, oke. Ya, Eh, betul. Oke, dan manajemen yang lainnya juga berarti self management. Oke, Ya, oke. Eh, Kalau kan mengalami dua dekade ya, awal 2000-an, kemudian iya. awal apa namanya 2000-an, kemudian 2010-an. Nah itu ada nggak apa namanya apa kayaknya kurang lebih sama aja gitu loh. Ini mahasiswa ini selalu sifatnya atau karakteristiknya sama semua ataukah ada yang membedakan misalnya saya pengen pengen ngelihat apakah ada Oh, apa perbedaan generasi gitu ya, sifat-sifat yang karakter karakter tertentu yang dari itu. ada sih kayaknya mulai ada juga yang bergeser sih sudah mulai bergeser juga Oke, ya. Kalau oke. kalau mungkin pas zaman kuliah kan aku lebih banyak manual ya. Kita kan software tuh terbatas, AutoCAD tuh kan masih ada gitu. Oke. Jadi
Uh, mungkin uletnya masing-masing sih punya kekurangan kelebihan masing-masing sih Mas ya. Tapi Ya. kalau mungkin zaman dulu kita kan harus dibaca, kita mungkin jadinya lebih banyak anak harus ke perpustakaan, melihat buku, kita nyari buku, kadang-kadang beli buku aja dulu menabung-nabung, kita beli buku desain interior kan nggak fotokopi ya, semua hitam putih semua ntar gitu. Jadi Dan kita mahal ya. dan mahal dan aksesnya terbatas. Jadi Ya. kita mau nggak mau jadinya lebih, memang mungkin kelihatannya angkatan lama itu yang manual suka lebih ulet ya, kelihatannya lebih ulet dengan ini gitu. Cuma kan Oke. generasi sekarang memang mereka computer savvy ya, mereka kan ini dengan gadget. Sebenarnya Ya. akses mereka juga lebih 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 gampang. Kalau Luas. kita zaman dulu, kalau kita zaman dulu kekurangannya interior yang Referensi ada yang masuk referensi di Indonesia itu paling bisa telat 5 tahun gitu, 5 tahun 7 5 tahun. tahun bahkan 10 Ya. tahun gitu ya kan. Ya. Sedangkan kalau sekarang kan apa yang terjadi di luar sih bisa kita lihat langsung di sini trennya gitu. Nah, Betul ya. cuma memang kalau anak sekarang karena mungkin rada-rada rada-rada tergantung sama komputer, kadang-kadang kekurangannya adalah sense mereka terhadap ukuran dan segala itu yang kurang juga gitu. Kalau memang nggak rajin ngeliat gitu, karena kan mereka bikin AutoCAD misalnya, bikin AutoCAD di screen komputer, itu kan Ya. terbatas ya gitu. Ya. Terbatas, harus ngelihatnya tuh digedein ya nggak masuk semua di komputer ya kan, dikecilin nggak terlalu kelihatan semua gitu. Kalau kita kan dulu ngeprint sampai gede-gede, makanya aku sempat masih suka walaupun mereka udah di AutoCAD, karena kalau asistensi anak tugas akhirku aku selalu bilang tetap saya mau di print di ini biar kamu juga bisa lihat the whole denah itu, kalau enggak setengah mati nanti di kutak-atik sini atau sininya hancur gitu ya kan gitu. Beda masing-masingnya, cuma dengan ke yang itu kadang-kadang sense-nya beda pula, mereka suka males tuh kalau yang rajin-rajin gitu, yang rajin anakku ada Ya. yang rajin malahan mereka bisa bisa menemukan macam-macam gitu, yang misalnya Pak ini kayaknya ada yang program baru Pak yang kayak gini bisa buat gitu ya, buat presentasinya lebih bagus. Tapi ya udah gitu, mereka ngelihat karena gadget ya udahlah ya tarsok aja gitu. Jadi kalau misalnya mau disuruh eh, anak generasi milenial kadang-kadang maunya instan ya, jadi maunya tuh proses tuh nggak mereka anggap gitu ya. Jadi akhirnya mereka maunya ya cepet-cepet aja gitu. Misalnya aku sering kadang-kadang juga udah mulai kesini kadang-kadang mereka kan eh, expert di sosial media, ya udah ini deh cara untuk melatih mata kalian sekalian, sense kalian bagus tuh ya kalian foto apa gitu masukin di Instagram gitu, sehingga lama-lama kan kalian terlatih gitu punya sense. Mata kita harus berbeda dengan orang awam kalau kita sekolah Ya. desain. Nah cuma ada aja yang ya udahlah gitu asal sekedar aja kayak binder dan that gitu. Oke. Ini kayaknya agak freeze. Oke, jadi terus terus. Masukin tugas ya udah pokoknya masukin tugas, mau nanti bagus apa enggak itu lain cerita. I see. Putus ya. Oke. Ya, sedikit putus ya. Oke. Ini apa namanya? Aku oke nggak suaranya sama gambarnya? Oke, oke, oke. Oke. Ya. Jadi ada apa namanya? Tapi kalau begitu itu kan biar berarti umum lah ya, tidak ada spesifik misalnya apa namanya apa karakteristik gitu yang unik gitu loh. Itu biasalah anak-anak mahasiswa kan Uh, baru masuk kuliah kayak gitu-gitu. karakteristik yang Uh, karakteristik yang unik sekarang lebih ke parents-nya. Maksudnya? Parents-nya yang ya balik lagi kayak anak SMA Anak ini
ikut bukan campur tangan ya. Kadang-kadang gitu kalau kita kan dulu kuliah, orang tua kita belum tentu ya. Belum tentu ikut campur, kadang-kadang malahan kita malahan sama sekali nggak tahu kita tuh Nggak tahu, lulus apa. nggak Yang tahu. penting pokoknya bayar kuliah. Nah, kalau di sini kadang-kadang ada beberapa parents ya ikut, kan misalnya anaknya udah kadang-kadang bisa protes gitu, misalnya anaknya tapi asumsinya gitu, anak saya karena udah begadang berapa hari kok nggak lulus. Nah, terus lah, kan bukan masalah begadangnya ya yang bukan masalah Serius. begadangnya, kan kualitas gambar gitu. Kalau kualitas gambarnya nggak bagus, mau begadang 7 hari 7 malam juga sama aja gitu. Atau tapi ada juga yang cuek banget gitu kan, anaknya nggak kuliah, kadang-kadang nggak tahu juga gitu ya. Anaknya pergi kuliah tuh ada juga, anaknya pergi kuliah selalu tapi nggak pernah nongol di kampus juga ada gitu. Cuma Oke, memang kalau dilihat karakter berubahnya ya itu parents parents tuh memang mungkin mereka lebih lebih care gitu. Jadi kalau misalnya empati kan aku bilang apa attitude tuh kita harus, karena kan kita ada di tengah-tengah ya antara klien yang punya duit sama tukang atau kontraktor, orang yang menengah ke bawah lah, yang kadang-kadang mereka mungkin karakternya juga beda gitu ya. Berarti kan kita sebagai desainer harus tahu bagaimana nempatin diri ya gitu. Dan aku sudah ngomong gitu, misalnya attitude kayak nunjuk sesuatu segala, pokoknya jangan terlalu ngebosi atau apa, karena itu kan kita harus punya empati kepada orang bawah gitu ya. Nah, terus kedua, Binus sih sebenarnya punya mata kuliah karakter building, which is balik lagi mereka juga ada harus melakukan pengabdian pada masyarakat gitu, kayak CSR gitu, Mas Yujin juga, kalau misalnya Mas Yujinnya dengar. Nah, masalahnya ya balik lagi dengan pendidikan orang tua ya. Kalau saya bilang generasi sekarang mungkin banyak yang orang tuanya sibuk kerja segala, sehingga akhirnya memang mereka tidak terbiasa untuk melakukan kerjaan sendiri atau apa. Makanya sebenarnya memang beberapa mata kuliah itu kan kita ya, di satu sisi kita sebagai perguruan tinggi kan cuma bisa mendidik dalam keadaan ini ya, gitu, dalam keadaan ibaratnya termin tertentu ya, waktu tertentu. Terus sedangkan 24 jam kan kita nggak bisa ngawasin mereka. Jadi ya memang pasti ada aja gitu yang mungkin nggak punya empati atau attitude-nya, karena waktu kadangkala tuh orang tua juga yang, kalau saya bilang generasi sekarang orang tuanya juga yang manjain anaknya ya gitu. Karena kita pernah dapat problem ya, itu bikin malu, itu sendiri yang saya selalu cerita sama mahasiswa saya di portofolio, kamu jangan sampai begitu ya gitu. Dimana ya tiba-tiba di tengah internship main liburan aja gitu karena ada tiket promo gitu. Tapi yang nyari tiket promonya orang tuanya gitu. Jadi kan berarti kan orang tuanya juga yang ngajarin gitu ya. Tiba-tiba dia di tengah-tengah lagi ini, jadi pas itu yang nggak enak adalah konsultannya teman sendiri pula gitu ya. Maksudnya saya kenal, malah dulu pernah saya ajar gitu, bekas murid gitu, junior. Kan sampai ngomel-ngomel gitu. Kris ini gimana nih, Kris? Anaknya kok tiba-tiba liburan gitu. Liburan pergi ke Jepang. Terus anaknya bilang, ya karena udah dicariin tiket sama orang tuanya, dapet tiket murah. Nah kan kayak gitu-gitu ya, gimana ya kita ya kita juga berusaha untuk ya jangan sampai lo gitu. Jadi makanya aku sempat waktu portofolioku yang sebelum zaman COVID itu benar-benar minta tolong teman-teman gitu. Jadi teman-teman konsultan interior tuh aku kerahin untuk walk-in interview mereka. Jadi aku bikin kayak walk-in interview, kayak aku bilang kayak dulu bikinnya idenya dari American Next Top Model gitu. Jadi mereka bawa portofolio mereka, terus per grup ke konsultan interior, terus si desainer interior itu ngewawancara gitu sambil ngelihat portofolio mereka, dan itu termasuk penilaianku di portofolio dulunya. Jadi pas waktunya masih ada, tuh aku suka gitu bikinnya. Cuma kan pas zaman COVID ini kan rada susah juga ya untuk datang tatap muka.
Nah, di situ aku sudah bilang kayak berpakaian harus rapi, attitude, cara ngasih buku, terus kalau misalnya diajak ngomong itu harus gimana, body language-nya gitu, jangan sampai kita kesannya kok belagu banget gitu kan, kita bukan siapa-siapa masih gitu ya kan. Gitu. Ya, mau nggak mau ya memang itu udah sempat kepikiran sih Mas untuk tetap harus, tapi ya balik lagi kayak gitu tuh harus diingetin terus, kalau nggak diingetin tuh ya udah mereka lupa. Jadi kembali ke pertanyaannya Eugene tadi, berarti sebenarnya jawabannya kan sebenarnya udah ada ya, karakter building ya, mata kuliah karakter building ya, mungkin walaupun mungkin itu cuma 1 semester mungkin ya. Ya, ada 3 malah 3 semester. Jadi karakter building itu ada 1, 2, 3 setauku. Wow. Jadi satu tuh karakter satu tuh tentang, jadi nggak terlalu agama ya. Jadi maksudnya hubungan manusia dengan Tuhan gitu. Karakter building 1. Terus karakter building 2 hubungan manusia dengan sosial, setauku kayak gitu ada, Mas. Gitu. Yang ngajarnya praktisi bukan? Atau yang ngajar kayak dosen agama? Sih. Oh, enggak. Beda sih. Jadi enggak pure agama juga. Setauku tuh, tapi itu diatur oleh universitas ya. Gitu. Jadi dosennya dari universitas, bukan jurusan. Gitu. Cuma ya baliknya memang akhirnya kan aku bilang ya memang didikan orang tua ya gitu, didikan orang tua, karakter keluarga. Ini melanjutkan ya. Apa namanya tadi pertanyaan. Gimana terus? Ya karakter orang tua sama karakter keluarga ya gitu ya. Oke. Ya. Pengaruh juga ya. Oke, ini ada dari Andre Sakundria. Memang mahasiswa saat ini perlu diberikan pemahaman lebih tentang tata wicara dan bagaimana berperilaku yang sebaiknya. Jadi ini kurang lebih insight-nya sama kayaknya dengan tadi yang dijelaskan oleh Chris, oleh mungkin pertanyaannya Eugene juga karena berdasarkan pengalaman gitu ya. Dan aku sendiri sih punya pengalaman yang kurang lebih sama lah ya. Itu apa namanya masalah perilaku gitu ya, masalah empati, masalah bagaimana bekerja keras dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau masalah komunikasi, apakah ada mata kuliah khusus berkomunikasi gitu ya, termasuk di dalamnya presentasi, bagaimana membuat satu presentasi yang baik gitu. Apakah itu ada mata kuliah khusus ataukah itu integral dengan mata kuliah lain? Kalau untuk misalnya kayak presentation itu kan mau nggak mau mereka sudah punya pengalaman dari awal ya, dari mereka di I1 itu. Kalau regular class mereka harus ada presentasi ya gitu. Jadi pas final presentation itu justru sebelum ujian akhir itu biasanya kalau kita di BINUS week ke-13 itu mereka ujian akhir. Week 13 itu adalah presentation. Jadi mereka akan masuk satu-satu presentasi. Jadi sebenarnya pengalaman presentasi mereka itu sebenarnya paling nggak setiap semester ada gitu ya. Terus kalau mata kuliah presentasi itu ya diakui itu mata kuliah portfolio presentation itu. Jadi mereka nanti bikin end up-nya mereka bikin buku portofolio tentang diri mereka dan tugas-tugas yang sudah pernah mereka lakukan sama proyek-proyek yang pernah mereka lakukan gitu Mas. Jadi sebenarnya kalau mata kuliah khususnya itu portfolio presentation itu kalau untuk di BINUS ada ya gitu. Karena kan memang waktu dulu juga kita sempat dapatnya juga gitu, dapat masukan dari teman-teman yang bilang, kalau misalnya ngelamar kerjaan kok anak desain portofolionya jelek-jelek ya gitu. Kok nggak bagus gitu, nggak representatif gitu. Makanya kemudian dimunculkanlah diadain kalau di BINUS mata kuliah portfolio presentation ini gitu. Sehingga mereka punya buku yang bagus gitu yang mereka bisa bawa pada saat mereka mau ngelamar kerja atau mereka kirim pada saat mereka mau KP gitu. Cuma ya balik lagi kadang-kadang yang saya bilang itu susahnya generasi sekarang tuh kadang-kala ya karakternya gitu, mereka udah lulus dari situ ya udah skillnya itu
ya hilang gitu. Kadang-kadang makanya aku bilang kalian jangan kayak ikan Dory di Finding Nemo gitu, short memory gitu. Begitu udah Cuma lulus tiga ya udah detik. nggak dipikirin udah gitu. Pokoknya udah pernah. Itu juga waktu itu saya sempat ingat ngobrol sama Balea waktu pas Balea masih jadi ketua HDI itu. Waktu itu kan ada beberapa anak binus yang sempat kerja praktek di tempatnya Balea. Terus Balea juga bilang, Chris ini gimana sih? Kok programming kayaknya mereka susah banget, kayak nggak pernah, kata mereka nggak pernah diajarin. Terus aku bilang, ya diajarin loh Mbak. Kita tuh ngajarinnya sampai jungkir balik gitu, ngajarin. Tapi kalau begitu pas mereka kerja praktek ya kadang-kadang mereka ngerasa kayak enggak. Dan paling gampang kan anak sekarang tuh menghindar dengan bilang enggak sih, nggak pernah diajarin. Kadang-kadang kita yang bikin gemes gitu di dosen-dosen tuh pengajar, dan di satu sisi karakternya gini juga ya, mengajar desain di Indonesia tuh menurutku cukup berat loh. Karena beda dengan di luar ya. Di luar negeri tuh masuk sekolah desain, kadang-kala mereka kan disuruh bikin portofolio kan. Gitu. Misalnya masuk fashion design di Parsons atau masuk, karena dulu kan anakku juga banyak tuh yang waktu pas aku di LaSalle mereka lanjutin S1 gitu. Nah, di situ mereka kan begitu mau masuk aja mereka disuruh, ini mana portofolionya. Jadi kan mereka harus prepare portofolio mereka yang bagus gitu. Nah, kalau di Indonesia kan yang penting masuk, lulus tes udah masuk gitu. Jadi akhirnya passion-nya itu beda gitu. Passion-nya beda. Kalau anak yang sekolah mungkin di luar negeri, mereka memang udah tahu, gue mau masuk desain, gue pasti harus nyiapin apa aja ya gitu. Misalnya, kayak temenku dulu masuk sekolah foto di Brooks di Amerika, di Santa Barbara. Mereka juga ngapain aja SMA, motret apa aja udah pernah gitu. Mungkin memang portofolionya nggak sebagus orang profesional, tapi mereka kan pengen lihat passion lu ada nggak sih sebenarnya di situ gitu kan. Apa sih pernah nyoret-nyoretnya gitu kan. Nyoret-nyoret, suka fashion. Kemarin tuh pada waktu SMA, apa aja yang dicoret-coret gitu. Pasti ada lah coretan-coretan atau sketsa-sketsa selama di SMA. Nah, biasanya kan kalau di luar nanyanya gituan ya. Kalau di Indonesia kan kita nggak punya. Betul. Chris, itu kayaknya insight yang itu aku setuju sekali. Dan itu yang aku lihat dari mahasiswa-mahasiswa yang magang di tempatku gitu ya. Atau dari desainer-desainer muda yang kerja di tempatku. Itu adalah, aku suka bertanya-tanya, ini lu punya passion di interior design nggak sih? Kok kayak nggak punya passion gitu loh? Kok kayak apa ya? Kayak tugas gitu loh. Kayak nggak ada nggak ada tuh inisiatif sendiri, nggak ada bikin ini, bikin itu, segala nggak ada kayak excitement gitu ya, melakukan pekerjaan itu gitu. Jadi kayak makanya aku tadi nanya-nanya tadi di awal itu, pengen tahu tuh mereka tuh sebenarnya tuh memilih ini tuh dengan kesadaran, karena apa namanya? Karena yang penting aku ngambil S1 aja deh gitu loh. Yang penting aku lulus gitu. Kayak gitu. Jadi aku suka bertanya-tanya karena kayaknya passionnya itu kayak kurang ya. Jadi sedikit kayak dari sekian gitu, cuma 1-2 aja yang menunjukkan passionnya gitu ya. Itu yang aku lihat gitu. Makanya mungkin kalau di luar kan harus bukan lulus tes tetapi bawa portfolio gitu ya. Kalau di sini kan portfolio itu diajarin setelah masuk diajarin portfolio. Nah, soal portfolio itu aku sih nggak pernah ada masalah dengan anak-anak yang sekarang. Maksudnya mereka udah mungkin mata kuliah portfolionya bagus kali ya. Jadi ngelihat portfolionya ya nggak ada isu lah gitu ya. Tetapi pada saat bekerjanya itu, pada saat mereka reconnecting, pada saat mereka suruh bekerja, barulah kelihatan kayak nggak ada passionnya gitu loh. Aja mereka punya passion, ada masalah dengan komunikasi atau masalah ekspresi gitu ya, kita nggak nangkep, tapi I can relate to that gitu ya. Tadi pendapatnya Chris mengenai masalah passion itu. Oke, mungkin kita makanya
makanya susahnya itu Mas, kalau kadang-kadang kan mereka mungkin juga nggak kebayang segitu harus detailnya kita kuliah dan bekerja ya gitu. Maksudnya mereka mungkin yang seperti itu mereka milih gitu, desain interior mungkin mereka milih jadi major gitu, apa jadi pilihan pertama. Tapi mungkin mungkin mereka dengar-dengarnya gini, yang penting gue masuk di sana kan gue bisa gambar-gambar ini gitu. Tapi mereka nggak tahu bahwa di dalam desain itu banyak sekali yang kita harus kerjakan gitu. Nah, itu tuh yang mungkin biasanya mulai goyang-goyang atau ya udah sekedarnya aja gitu. Makanya aku tuh selalu bilang sama anak-anakku, kita harus sering karena even makanya aku sampai kadang-kadang tuh muterin kayak YouTube gitu sampai ngasih lihat ini loh kayak nonton film aja gitu. Nonton film tuh sebenarnya kadang-kadang kamu harus bisa lihat loh settingnya, misalnya film James Bond gitu. Aku sampai muterin kemarin terakhir tuh aku inget untuk portofolio muterin film Superman gitu, film Superman yang Man of Steel itu thrillernya aja kelihatan gitu pada waktu dia masih kecil dia pakai kain jemuran dia keliling-keliling lari-lari di padang rumput. Terus aku bilang, kalian lihat nggak tuh jemurannya tuh warnanya merah biru doang loh gitu. Mana ada kalau benar-benar jemuran asli gitu. Berarti kan secara sinematografi itu pun mereka udah pikirin gitu detailnya gitu bahwa warna merah dan biru ini tuh harus tetap kelihatan gitu, ya kan? Nah, masalah yang kayak gitu tuh harus dibuka memang ke mereka. Kadang-kadang mereka kan pikiran, oh gue nonton film ya udahlah nonton aja gitu. Iya. Padahal kan mereka kalau dalam hal mencari informasi di YouTube, di Google segala macam, mereka ahli sekali loh. Kalau yang sesuai dengan minatnya mereka gitu ya. Tapi begitu menjadi itu sebagai sebuah pekerjaan gitu tuh mereka tuh harus dikasih tahu ini nih linknya, ini coba kamu masuk ke Pinterest-nya ini, kamu masuk lihat deh Instagramnya si ini gitu kan segala macam. Jadi harus dikasih tahu sampai sedetail-detailnya. Jadi makanya pertanyaanku kayak lu tuh sebenarnya suka nggak sih interior design? Gitu. Itu karena segala macamnya harus dikasih tahu kayak harus dilihatin YouTube ya film ini segala macam. Sebenarnya kan itu mereka kalau mereka punya passion pasti mereka udah tahu gitu. Mereka udah oke. Cuma ya mungkin makanya itu barangkali juga karakter keluarga juga ya. Aku dulu waktu kecil-kecil aja tuh kenapa suka sejarah, suka desain tuh waktu kecil juga dia diajak papa untuk lihat karena papa juga suka buku gitu. Jadi buku-buku dia tuh ensiklopedi segala gitu. Terus kemudian diajak nonton film kayak The Sound of Music segala gitu. Karena mungkin memang background keluargaku kan juga rada-rada ada yang seni juga gitu ya. Jadi ngerasain. Nah sekarang kalau ditanyain anak sekarang tahu nggak The Sound of Music film kuno gitu aja mereka udah nggak tahu sama sekali. Terus aku bilang wah ini sampai Lady Gaga aja waktu dulu masih nyanyi loh pada waktu The Sound of Music di Oscar. Aku bilang coba kamu terus puterin. Akhirnya mau nggak mau memang kita yang harus upgrade mereka punya ini memang susah sih kalau dilihat taste ya. Taste itu upgrade-nya susah banget gitu ya kan. Jadi membuat mereka interest sama minat sama desain itu memang kita harus pinter-pinter gitu. Film kasih lihat. Padahal ini pilihan utama mereka ya. Ini pilihan utama mereka ya. Kemarin salah satu tamu di IG Live Jakarta Vintage itu Linda Ibrahim. Dia ngajar di Institut Fashion apa gitu ya di Jakarta. Sorry lupa. Dia ngajar business fashion gitu. Dia bilang dia bingung mahasiswanya tuh nggak tahu Tom Ford itu siapa. Nah itu. Gitu. Jadi dia juga sama kurang lebih. Kalau lu nggak tahu Tom Ford, nggak tahu Jackie Onassis, Jackie Kennedy gitu, dia bingung gitu. Padahal ini anak-anak yang belajar mengenai passion. Oke. Nah aku mau bacain komentarnya Eugene. Oke. Iya. Karena empatinya kurang dipakai sebagai bagian utama dari design thinking, jadi apa-apa langsung lari ke style, ke tren, ke Pinterest dan image-image populer sebagai referensi. Oke, kayaknya setuju banget. Oke. Kemudian juga ini ada Elpin Indonesia.
mungkinkah sketch on location interior atau exterior bisa menumbuhkan rasa empati, komunikasi, dan rasa terhadap objek. Nah, ini menarik, mungkin ini bisa dijawab nggak, Chris? Yang Ya, dari Elpindo. balik lagi kayak sketch on location atau apa, kadang-kadang kita udah juga ada kegiatan itu gitu. Jadi memang makanya yang aku bilang mengajar desain di Indonesia itu lebih berat gitu, karena kita butuh semua skill, kita harus energi ya, semua energi itu harus kita deliverin ke mereka gitu, karena mereka kadang-kadang memang nggak kepikiran kayak misalnya bener, padahal kita udah ngajarin ke mereka hati-hati jangan terlalu style, kayak Mas Eugene bilang mereka lari ke style atau Pinterest, kita juga udah bilang hati-hati, Pinterest itu jangan jadi desainer Pinterest gitu. Pinterest bisa menjadi inspirasi atau referensi ya gitu. Tapi kalau untuk bikin konsep atau apa, mereka memang harus banyak lihat. Makanya sebenarnya kan kita bilang misalnya kayak kita dulu Binus sering ngadain field trip gitu. Field trip ke industri, field trip kemana gitu, untuk supaya kita ngerasain bahwa mereka di field trip itu kan sebenarnya bukan hanya sekedar gue jalan-jalan loh gitu, tapi kan sebenarnya mendapatkan experience apapun gitu. Makanya aku bilang kayak orang bule gitu, mereka kenapa? Mungkin mereka bisa ngelihatnya lebih di outsider gitu. Sedangkan mungkin kita karena kita terbiasa ngelihat itu barang atau kehidupan sehari-hari sering ada di pinggir jalan atau apa, mereka nggak kepikiran gitu. Makanya aku bilang kan kayak sekarang mereka sempat disuruh, mereka mumpung work from home, coba deh mereka punya HP, kan kalian punya HP, aku bilang kalian bikin deh gitu, bikin foto tuh sekitar rumah yang ada sense desainnya gitu, entah itu shadow, entah itu ranting, itu ada itu tugas atau hanya anjuran aja? Atau itu tugas atau anjuran? Sampai bikin tugas, Mas. Aku sampai bikin tugas untuk portofolioku gitu, sambil mereka ngerjain tugas utama itu kayak kuis-kuis lah. Jadi mereka kan gampang tuh, mereka tinggal foto. Makanya nih kayak ada Ninang nih, Rohmina ini kan dia dosen di Trisakti, dia sampai bilang tuh pernah ada mahasiswa di kafe tiap masuk kelas aku nangis nggak bisa gambar. Cuma kalau dibilang, nah ya juga mungkin banyak juga yang gitu kan. Yang penting kuliah gitu. Kalau kuliah desain tuh kesannya kayaknya, wih keren. Gitu. Kuliah desain interior, kuliah desain grafis di kafe. Komputer grafik, animasi, kesannya keren. Tapi ya balik lagi, nah kalau menumbuhkan empati lokal konten, misalnya kita berusaha banget gitu. Kayak di Binus tuh banyak sekali proyek-proyek kita yang berhubungan dengan lokal konten gitu. Misalnya mereka bikin hotel. Ya aku udah bilang, katanya karena dulu aku aktif juga di Wasra Indonesia. Wasra Indonesia kan komunitas pencinta kain ya, bukan hanya batik ya. Terus aku juga berapa kali tuh berusaha gitu datengin mereka gitu ke pameran Wasra supaya mereka lihat loh bahwa sebenarnya ide tuh bisa macam-macam gitu. Lokal Indonesia itu nggak hanya batik yang tiba-tiba gue mau narok lobby kesannya Jawa, ya udah gue kasih aja tuh motif parang di situ, udah kelar gitu. Makanya memang energi kita memang sebagai pengajar, mungkin yang pengajar-pengajar bisa setuju kali bahwa energi kita harus gede banget kalau di ngajar di desain sekarang. Ini mungkin kita bacain komentar dari teman-teman. Eugene bilang betul banget, passionnya kayak nggak kelihatan. Ini dia setuju sama aku kayaknya. Kebanyakan by popular references aja, kayak dari Instagram, Pinterest. Jadi mereka benar-benar mengandalkan Pinterest, Instagram dan lain-lain. Elp Indonesia bilang keseringan ngambil contoh dari Google jadi nggak ada rasa. Nah ini dari Mas Sakundria. Komentarnya, mereka masuk ke dalam interior dengan hanya sebagai kesenangan, bukan bagian dari kehidupan. Jadi yang itu yang mungkin kurang lebih sama dengan kok kayak nggak ada passionnya gitu loh. Jadi padahal aku selalu berasumsi
lu kan milih ini karena lu seneng gitu loh, tapi kok nggak kelihatan lu seneng gitu. Oke. Yang aku pengen tanya, oke, ini apa namanya, kayaknya banyak yang kurang lebih apa namanya, kurang lebih sama pendapatnya. Oke, yang Ya, aku berarti ingin kan tanya adalah, sebenarnya kan kayak Takundria, Mas Hakun, terus si yang lain tuh, yang komentar-komentar itu kan semua juga aku tahu banyak yang ngajar juga ya. Jadi berarti sebenarnya problemnya hampir sama gitu di hampir sama, semua ya. universitas. Ya, maksudnya yang dihadapi oleh dosen di kampus dengan yang kita hadapin di kantor menghadapi mereka gitu kurang lebih sama gitu, saling saling apa namanya, saling mengiyakan gitu ya pengalamannya itu gitu ya, kurang lebih. Oke. Kalau soal apa namanya, soal business sense atau entrepreneurship gitu, itu di misalnya di BINUS ya, dalam konteks BINUS diajarkan nggak sih? Diajarin, Mas. Atau kan lebih Karena ada fokus mata kayak kuliah entrepreneur. gitu loh? Eh, Diajarkan nggak? Karena di apa namanya, di kampus di Surabaya itu ada kampus namanya Ciputra, apa sih? Ciputra. Ciputra, yes. Ciputra itu entrepreneurship-nya tuh memang fokusnya di situ gitu ya. Menjadi apa, entrepreneur di bidang desain gitu, interior gitu. Nah, kalau di BINUS gimana? Ini saya Sebenarnya juga ada sudah pertanyaan lagi nanti habis ini. ada sih gitu. Mata kuliah Ya, entrepreneurnya ada. ya. Terus Berapa kemudian ada semester? lagi, setahu saya berapa ya? Sebenarnya ada di BINUS tuh mata kuliah entrepreneur tuh karakternya ada yang macam-macam ya. Jadi mata kuliah berdiri sendiri. Jadi beberapa dosen yang bergerak di entrepreneur itu dia ngajarin, memang ada satu namanya mata kuliah entrepreneur gitu. Terus kemudian ada mata kuliah embedded istilahnya, kalau di BINUS tuh dia merger karena keterbatasan SKS, sehingga dia merger, kebetulan semester ini mergernya di portofolio, dan itu ada tuh mereka harus, kalau dulu-dulu merger sama aku tuh mereka nanti ada masanya, ada BINUS Festival ibaratnya, Mas. Jadi BINUS Festival Oke. itu mereka akan ada kayak local market gitu. Jadi seluruh universitas, masing-masing jurusan itu mereka per kelompok akan bikin satu produk, bikin bisnis plan. Di situ nanti mereka jualan gitu, entah jualannya macam-macam, Ya, tergantung jurusannya masing-masing ya gitu. ya, Terus ya, ya. kemudian di BINUS sendiri kan sebenarnya kerja praktek. Kalau kita kurikulum kita yang sekarang, kerja praktek kita itu beda dengan universitas lain. Kita tuh 2 semester, Mas, semester 6 dan 7. Ya, Universitas itu cuma semester 7, berarti BINUS itu ya. setahun kerja prakteknya. Nah, kalau kerja praktek di BINUS setahun itu 2 semester, itu kita punya 5 track sebenarnya di dalam track itu. Jadi ada study abroad, jadi kalau misalnya parents-nya punya budget, itu bisa ambil jurus itu kalau anaknya tiba-tiba mau sekolah ke luar negeri, dengan kolaborasi dengan partner universitas kita ya, universitas kita partnernya, terus kemudian jadi dia transfer ke situ, jadi student di sana, entah dia di Korea, entah dia di UK gitu. Setelah itu 1 semester, kemudian dia balik ke sini gitu. Itu terus kemudian entrepreneur sendiri ada. Jadi kalau dia mau ambil track entrepreneurship ada. Terus kemudian research, kalau dia mau ambil research, kemudian kerja di konsultan, terus satu lagi pengabdian pada masyarakat. Jadi kayak community development. Jadi ada 5 track yang dia boleh ambil. Nah, dari 2 semester itu, salah satu tracknya memang harus tetap wajib kerja di konsultan. Jadi dia harus ngerasain, kan dia pengen jadi desainer kan. 1 semester, harus pokoknya 1 semester. Iya, 1 semester dari 2 semester itu salah satunya dia harus mandatori ngambil konsultan. Terus kalau dia mau ambil track berikutnya tetap di konsultan boleh. Jadi misalnya dia lanjutin, jadi dia setahun di sana. Tapi kalau dia mau pindah track, boleh juga gitu. Jadi misalnya semester 6 dia ambil konsultan, semester 7 dia misalnya ambil research. Supaya dia bisa, dia suka research gitu, dia ambil research, kemudian dia pergi ke research, kemudian itu untuk bahan tugas akhir dia, skripsinya dia itu bisa juga. Pada saat magang dan pada saat research misalnya,
itu dia full di situ ataukah dia harus ambil secara paralel harus ngambil kuliah lain? Nggak boleh. Secara idealnya tidak ada, jadi tidak boleh. Kalau pada saat KP, karena mata SKS-nya besar, itu 16 SKS, mereka nggak boleh ngambil. Jadi kalau mereka ada utang mata kuliah, mereka nggak boleh KP aja. Pokoknya KP itu harus bersih. Oke, soalnya aku nih kayaknya banyak yang di apa ya, bukan bermaksud menipu mungkin mereka ya, tetapi terus Pak, saya setiap hari Senin saya nggak bisa masuk ke kantor karena saya ada kuliah ini. Nah itu anomali itu yang sebenarnya harusnya dibersihin sih kita. Karena secara kurikulum ideal kayak gitu. Terus ada Pak, saya nggak bisa 3 bulan. Aku minimal kan misalnya 3 bulan ya di kantorku. Minimal 3 bulan. Tapi terus ada Pak, saya hanya bisa 2 bulan gitu atau 2,5 bulan kayak gitu loh. Jadi ada tawar menawar. Jadi kadang-kadang ya kayaknya selalu diokein sih akhirnya. Cuma akhirnya jadi suka bertanya-tanya dan suka agak kesel. Nggak bisa kasih tugas secara ini yang sebenarnya memang nanti kita juga harus selidiki ya, karena kadangkala gitu tipu muslihat itu ada aja ya mahasiswa ya gitu. Jadi emang pembimbing internship-nya ya, karena sebenarnya kita memang secara ideal mereka tidak boleh ada mata kuliah yang mata kuliah yang masih ngambil gitu. Jadi kalau mereka masih ngambil mata kuliah, mereka nggak boleh kerja praktek sebenarnya internship, karena memang internship, apalagi kalau internshipnya di luar daerah kan, misalnya mereka tiba-tiba internship di Bali gitu kan, mereka nggak mungkin balik ke kampus untuk kuliah seminggu sekali terbang ke Jakarta gitu. Jadi memang sudah disiapin bahwa mereka harus bersih gitu. Nah kalau ada anomali begitu pasti ada aja gitu anak-anak, entah itu anak yang emang keteteran kuliahnya, jadi sehingga akhirnya dia KP, tapi terus kemudian dikasih dispensasi, ada 1 mata kuliah, tapi biasanya kalau kebanyakan mata kuliah nggak boleh. Terus kalau misalnya dibilang 2 bulan, wah itu kayaknya kita harus cross-check juga, karena kadang-kadang itu kayaknya ada yang ngomongannya nggak bener tuh, Mas, gitu. Karena setahu saya, mereka harus ada hour yang mereka harus yang harus mereka minimal ya, gitu. Karena kita kan punya logbook tuh, si supervisor kan harus nanda tanganin. Itu kan sebenarnya dihitung tuh. Kadang-kadang hitungan lembur, hitungan nggak masuk aja itu kan kalau konsultannya yang rada ketat sih lumayan sih. Mereka cukup lumayan rapi bahwa bener nih berapa hour harusnya benar-benar sesuai gitu. Malahan kadang-kala lebih dari hour itu gitu. Terus itu memang saya sorry, nanti aku juga akan ngobrol nih kalau pengalaman-pengalaman gitu nanti kita nggak bilang ini dari binus. Saya nggak merujuk ke satu kampus aja. Ini aku umum aja, gitu ya. Jadi bukan. Cuma pasti ada aja. Maksudnya pasti yang dari binus pun mungkin juga ada gitu yang mereka saking males atau mereka nggak mau, terus mereka ngomongnya gitu. Kayak misalnya kita aja, setahu saya karena mereka harus full, sehingga malahan dosen pembimbing itu diminta untuk asistensi itu atau tanda tangan logbook. Jadi kan mereka harus tanda tangan logbook itu supervisor dan dosen gitu ya. Itu harus tanda tangannya itu weekend gitu, Sabtu gitu. Jadi mereka naruh buku mereka tuh weekend gitu, karena diasumsikan bahwa mereka tidak boleh diganggu di hari kerja gitu. Sehingga kalau mereka mau drop buku logbook atau minta tanda tangan logbook ke dosennya itu, ketemu dosennya di hari Sabtu, memang disarankan gitu dari binus. Oh iya? Aku baru tahu tuh. Karena mereka selalu minta izinnya itu di hari kerja. Nah iya, itu. Dan itu biasanya bisa seharian nggak masuk, atau ya setengah hari lah paling cepat gitu lah. Itu kabur. Anyway, oke. Itu apa namanya, maksudnya aku nggak mau ini menjadi satu pembicaraan yang sepihak. Ya, tapi masukan sih buat kita. Penuh dengan judgement terhadap mahasiswa, tetapi ini hanya ingin mengerti aja bagaimana backgroundnya sampai. Iya, masukan sih buat kita, karena aku sempat ngadirin. Terus ada satu dari dekan soal. Oke.
Ya, Oke, jadi ini satu isu yang sebenarnya udah aware ya udah pernah kalangan dibicarakan. kampus. Betul. Oke, ya oke. Kemudian satu hal lagi adalah ada apa mereka ini kadang-kadang kayak hitung-hitungan pada saat mereka tuh kan magang itu kan sebenarnya belajar ya. Eh, Belajar dengan melakukan pekerjaan gitu ya. Jadi mempraktekkan gitu itu belajar gitu ya. Apa merencanakan, kemudian membuat budget dan lain-lain, ketemu klien segala macam. Ini ada semacam apa ya kayak hitung-hitungan. Aku ya udah segini aja. Aku kan anak magang. Aku bukan full gitu di sini. Jadi mereka tidak memberikan full, padahal sebenarnya kalau kita misalnya kita paksa atau kita kasih motivasi gitu ya dengan persuasi, ternyata mereka bisa, ternyata mereka ya bagus gitu. Tetapi itu tuh harus gimanain dulu baru keluar gitu. Jadi kayak seolah-olah kayak mereka itu kan gue rugi dong. Gue kan di sini magang, gue nggak mau ngasih nggak mau all out gitu loh kesannya. Itu ada bisa kasih ini nggak? Apakah itu suatu hal yang juga terjadi di kampus atau bagaimana? Iya, terjadi sih. Berarti mungkin ya balik lagi. Mungkin ya generasi sekarang tuh udah berubah ya gitu. Generasi kita dulu magang, malahan teman-temanku dulu magang misalnya kayak di konsultan-konsultan interior yang gede-gede gitu aja. Zaman dulu kita malah ngerik kalkir gitu, ngapusin kalkir gitu. Minggu-minggu pertama kita nggak disuruh gambar sama sekali gitu, malah disuruh ngerikin yang salah-salah dari drafter lain gitu ya, drafter senior gitu. Jadi akhirnya kita jadi berasa banget suka duka kerja di konsultan gitu ya. Anak sekarang mungkin karena pakai komputer digital gampang ngeprint segala, akhirnya mereka juga ya sebenarnya kan sempat ada kayak meme di YouTube segala bagaimana generasi millennials diwawancara gitu, terus dia ngomong, wah kalau jam segitu gue nggak bisa dateng, gue bisa datengnya setelah gue FaceTime sama pacar gue di Paris, jadi gue paling datengnya paling pagi jam 10 gitu. Iya. Terus jadi ya karakternya memang ada beberapa ya, balik lagi kalau kita di pendidikan kita udah ngajarin nih bagaimana berempati, bagaimana harus beretika, bagaimana nggak boleh ngukur. Aku juga sempat ngomong juga gitu. Kalau misalnya portofolio itu tanya, mungkin ada yang join nggak nih, yang Bu Paul nih itu salah satu yang join asistenku tim teaching di portofolio. Itu isinya portofolio kadang-kadang udah kayak Mario Teguh gitu, motivator. Bagaimana ngomongin, bagaimana memotivasi, dan bagaimana bikin step-step supaya mereka nggak malu-maluin gitu di kampus gitu ya. Gitu. Terus ya gitu. Kalau balik lagi pendidikan di keluarganya enggak, kita kan cuma ketemu mereka paling sejam 2 jam ya di kampus ya gitu. Balik lagi karakter orang tua dan keluarga tuh mempengaruhi ya gitu. Dan kalau hitung-hitungan itu akhirnya aku bilang ya karena mungkin karakter keluarganya juga gitu ya, sorry to say ya Mas ya gitu. Jadi memang mereka misalnya umur mereka berapa tuh? Sekitar 18, 19, 20 tahun lah, 20 tahun, 20 sampai 25 tahun tuh baru kuliah gitu. Sedangkan karakter mereka sudah seperti itu ya. Kita juga memang harus benar-benar butuh ekstra banget ya untuk merubah karakter ya gitu. Saya juga udah bilang, jangan terlalu hitungan, justru di situ akan kelihatan gitu. Sebenarnya kita memulai sesuatu tuh networking tuh penting gitu. Misalnya kadang-kadang bantu orang itu jangan jangan terlalu hitungan gitu. Makanya saya bilang, misalnya kalian aktif deh, misalnya di HDI gitu, aktif di misalnya ikut bantuin seminar atau apa. Kadang-kadang HDI kan butuh tuh misalnya orang-orang escort atau terima tamu gitu. Karena saya bilang nanti di satu saat kita kan butuh misalnya dengan dia familiar dengan muka kamu, tiba-tiba dia bilang gini, semester depan kalau kamu mau KP di tempat saya, berarti kan kamu sudah menjalin networking gitu. Saya bilang jangan butuh orang kayak ke toilet gitu, butuh lagi mepet, terus tiba-tiba Pak, Bu, saya mau KP dong tempat Bapak Ibu. Saya udah ngomong sampai begitu loh gitu. Jangan sampai kayak orang kebelet gitu, udah kebelet baru nyari toilet gitu.
Jadi kan kita harus membranding diri kita juga gimana sih? Nah itu yang saya selalu ngomong gitu sama anak-anak. Branding loh, misalnya kamu ketemu orang aktif, aktif itu tidak harus cuma misalnya di kampus IPK bagus tapi nggak pernah kemana-mana, nggak pernah juara. Aku kan juga handle ya karena aku sekarang dulu kepala labnya BINUS untuk interior, tapi sekarang kan justru megang branding sama kompetisi. Itu kan aku juga harus nyambuk-nyambukin kompetisi itu. Mereka kalau kompetisi juga gitu. Kayak antara kalau cuma di encourage kadang-kadang ya gitu, harus dicambuk-cambukin. Nah begitu dapat menang baru seneng gitu. Tapi aku bilang lah kadang-kadang kompetisi itu, makanya sebenarnya kan BINUS cukup banyak sering dapat kompetisi karena kita memang nge-push banget supaya mereka punya portofolio yang bagus. Aku bilang itu yang membedakan kamu nanti dengan anak yang IPK-nya sama. Misalnya kamu IPK-nya 3,5, universitas lain 3,5, tapi kamu pernah finalis juara ini, kompetisi ini, pernah aktif di sini, itu pasti bonus nilai lebihnya lebih gitu. Orang sekarang lihatnya soft skill loh, aku bilang. Gak hanya Iya, tolong kasih tahu ke mahasiswanya bahwa kita ini biasanya ya di kantor pada saat nerima itu nggak pernah lihat IPK, ngelihatnya adalah portfolio pengalamannya, betul, cara berkomunikasinya gitu loh. betul itu ya. Itu aku juga udah ngomong ke mereka dan aktif ya, karena makanya kayak BINUS itu punya poin SAT. BINUS tuh punya poin SAT, istilahnya student student poin SAT itu kayak transkrip another activity. Jadi kayak yang di Amerika, kayak yang di Amerika bukan SAT. Bukan, SAT-nya yang di sini tuh poin di luar dari dari transkrip nilai. Jadi kayak misalnya keaktifan mereka ikut seminar, terus segala macam. Nah, itu ada nilainya, harus 120 seingatku mereka. Begitu 120, mereka kalau nggak boleh tugas akhir, nggak bisa sidang, Mas. Di transkrip itu mereka jadi ngumpulin selama 4 tahun mereka kuliah itu, mereka ngumpulin tuh misalnya international experience. Makanya kita kalau di BINUS tuh kita sering ngadain kayak guest speaker, guest lecturer dari luar itu, karena mereka ada poinnya, mereka harus ikut. Kalau mereka ikut tuh mereka dapat berapa poin gitu. Terus kemudian kayak kum ya, kayak kum gitu ya. Kayak kum. Terus mereka juga harus nah kayak pengabdian pada masyarakat itu, mereka di level tertentu itu mereka himpunannya harus bikin sesuatu yang empati gitu, kayak misalnya mereka ke panti asuhan atau apa, atau dulu pernah mereka menghias warung, bikin mural gitu di warung gitu. Untuk jadi poin-poin itu sebenarnya udah ada gitu. Jadi kalau misalnya ditanyain ada apa enggak, ada. Oke. Tapi balik lagi saya bingung. Oke. Dan juga ya, aku dapatkan pengalaman dengan mahasiswa atau fresh graduate gitu ya, baik yang magang maupun yang udah bekerja gitu, itu tuh masalah inisiatif, proaktif, itu agak ada isu deh kayaknya juga. Karena itu harusnya tadi harus dipecutin, harus nunggu diingetin dulu, harus nunggu dimarahin dulu. Harus diomelin dulu sampai kita keringetan dulu baru mereka ngerjain gitu loh. Jadi pasif itu juga sama ya, di sana juga masalah proaktifness itu menjadi isu juga ya. Iya. Padahal di satu sisi terakhir sebelum COVID ini kan banyak kita punya layout kelas itu udah berubah ya. Jadi kemarin BINUS kan memang mencoba beberapa layoutnya sudah tidak seperti layout kelas lagi gitu. Kalau mungkin saya nggak ke foto. Jadi kelasnya itu sudah ya, kalau kita di desain rata-rata kan memang udah sering ngalamin gitu ya, presentasi atau apa. Jadi beberapa interior kelasnya di BINUS di kampus, semua kampus BINUS itu udah banyak yang dirubah, enggak sistem kelas kayak classroom layout biasa, Mas. Jadi grouping meja, terus kemudian seluruh dindingnya udah dikasih dengan whiteboard glass, untuk mereka bisa coret-coret, mereka bisa tempel-tempel. Jadi sebenarnya di create ambience itu juga udah gitu ya, bagaimana mereka berinisiatif, jadi nggak hanya harus dosen yang ngomong gitu.
mereka harus juga banyak grup, session group gitu segala. Ya cuma balik lagi kan kadang-kadang kayak gitu tuh butuh, ya gimana ya, memang kalau saya bilang memang mahasiswa Indonesia itu rada manja ya gitu. Jadi manjanya nggak dewasa ya. Mungkin yang saya selalu bilang sama mereka, kalian itu yang adult loh. Kalian tuh kalau di luar negeri itu rata-rata orang umur 18 sudah keluar dari rumah orang tua. Kalau kita kan Asia rata-rata umur 30 yang belum married pun masih tinggal sama orang tua gitu ya kan. Jadi emang kebiasaan gitu, bawa kebiasaan jadi bos gitu. Jadi kayak saya bilang, kamu enak mah kuliah di Indonesia mah, kamu tinggal teriak, Bibi minta kopi, misalnya lagi begadang, atau Bibi masakin Indomie gitu ya kan. Kalau di luar negeri mau teriak sama siapa? Masak sendiri lah, ya kan, nyuci baju sendiri. Kemarin sempat melakukan online ini nggak, apa namanya, kelas nggak? Iya, sampai sekarang kan kita belum kelar. Masih ya, masih. Gimana, does it work? Buat mereka nih dengan karakter mereka seperti itu gimana? Terus 50-50. Frustrasinya gimana? Seberapa? Sebenarnya memang untuk desain kita ada kesulitan ya, apalagi kalau yang basic ya, misalnya basic dan butuh mata kuliah yang harus kita, ya memang nyoretnya jadi lebih susah ya gitu. Mereka ngirim file ke kita, terus kita komen, kita coret-coret, kita kritik segala, terus balik lagi ke mereka. Jadi memang akhirnya memang butuh waktu yang lebih lama. Terus kemudian mereka asistensi itu, mungkin kita jadi asistensi itu jadi harus terpaksa fleksibel banget. Saya pernah asistensi dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam gitu, nggak kelar-kelar gitu, karena mereka taktek di WhatsApp grup gitu, asistensi. Akhirnya malah makan waktu sih memang gitu. Cuma ya, balik lagi, struggle sih, kita semua struggle sih. Pendidik sama guru sama murid sih sama-sama struggle. Di satu sisi, guru juga, mungkin apalagi guru yang punya anak yang harus sekolah online juga kan, mereka juga pusing juga ya gitu. Terus kemudian mahasiswa juga, apalagi kayak teman-teman saya yang kalau tiba-tiba mata kuliahnya kayak bikin AutoCAD gitu. Mereka kan berarti harus memantau satu-satu tuh, itu capek banget mereka. Tugas akhir juga mereka capek banget. Cuma ya balik lagi, yang nggak punya kedewasaan, ya udah kadang-kadang memang hilang. Kayak anak saya tuh, saya sampai bilang, wah ini jadi nelayan, ini udah ke laut, udah nggak tahu kemana. Soalnya ya mungkin kalau dulu misalnya universitas terbuka, kita ambil universitas terbuka karena kita tahu gitu, karena kita orang kerja mungkin nggak punya waktu kuliah, terus kita bayar sendiri, sehingga pasti kita lebih bertanggung jawab ya. Cuma kalau anak sekarang kan kuliah dibayarin orang tua, begitu kuliah online, kalau orang tuanya nggak ngawasin banget, ya anaknya ke laut sih mas. Oke, ini ada pertanyaan dari alumni Trisakti yang udah berjaya, namanya nggak perlu disebut sih namanya. Pertanyaannya adalah, apakah taste bisa diajarkan atau enggak? Itu Ibu Diana Nazir yang nanya. Wow, kakak kelas nih. Iya, jangan bilang kakak kelas dong. Oh iya, jangan, nggak boleh ya. Angkatan. Oke, sebenarnya taste itu bisa dilatih nggak sih? Itu dia pertanyaannya dari kakak kita. Aku sih bilang apa ya? Sebenarnya sih bisa ya. Mungkin bisa ya dilatih. Balik lagi karena harus banyak lihat ya. Makanya aku biasanya bilang ke mereka, kalian udah ngerasa nggak terjadi perubahan selera gitu. Makanya aku bilang kalau kalian masuk desain tuh sudah mulai nggak harus barang branded loh gitu. Misalnya punya alat tulis yang kemudian udah mulai dilihat, oh ini lucunya karena desainnya bagus loh gitu segala. Jadi tapi sebenarnya bisa kelihatan sih mas pada saat mereka kerja gitu. Mungkin pada saat aku bisa lihat perubahan taste mereka pada saat mereka berpakaian di kuliah ya. Begitu awal masuk tuh mungkin taste-nya bisa kelihatan lah, wah ini yang norak-norak nih, ketahuan nih. Tapi begitu mereka udah makin tinggi, mungkin mereka mulai banyak lihat segala. Makanya aku bilang harus sering banyak lihat exhibition, banyak lihat nonton macam-macam, sehingga taste berpakaian mereka pun mulai berubah tuh. Gitu.
pilihan alat-alat tulis mereka pun juga, pilihan tas mereka pun juga udah mulai berubah gitu. Apalagi kalau mereka udah kerja tuh kelihatan tuh udah beda Oke, jadi banget. kesimpulannya taste itu sebenarnya bisa aja ya dilatih atau diajarkan, maksudnya dikembangkan. Karena kan ada semacam pendapat yang bilang either you have it or you don't have it. Iya sih. Sebenarnya mungkin memang akan tetap pasti akan beda dengan orang yang sudah punya taste dari yang talent ya, yang dari bukan dari lahir ya, dari apa ya, pokoknya dari awal sudah punya taste, pasti pilihan ininya pasti lebih beda dengan orang yang baru mendevelop taste-nya di akhir-akhir kuliah ya gitu. Karena pasti akan beda gitu. Karena misalnya kayak membuat kayak misalnya di fashion aja lah, kalau saya mungkin karena dulu sering bergaul banyak sama orang fashion gitu. Effortless gitu, kelihatan dandan tapi effortless itu pasti lebih susah gitu. Atau eclectic itu lebih susah loh justru malahan daripada eclectic, desain interior yang eclectic campur-campur itu jauh lebih susah daripada yang style tertentu gitu ya kan, karena kita tahu bagaimana itu, karena saya jadi inget Candice Olsen yang desainer Amerika ya, dia yang punya apa TV series itu, dia sendiri bilang kita harus tahu kapan nge-twistnya gitu, tapi kita harus tahu juga pakem aslinya apa dulu kan gitu. Nah memang orang yang punya taste dari awal pasti akan lebih deep ya, mungkin lebih soul-nya lebih dapet daripada orang yang taste-nya belajar sih kalau saya bilang memang. Walaupun memang aku juga suka kalau misalnya kayak di kantor gitu ya, sama anak-anak magang dan anak-anak baru gitu, pegawai baru, atau pada saat misalnya seminar talk show ya di kampus gitu, terus jawabannya selalu banyak ini deh, banyak traveling, banyak ngelihat tempat-tempat baru, banyak ketemu orang-orang baru, nonton exhibition, nonton film kayak gitu. Jadi sebenarnya itu memperluas wawasan gitu kan ya, dan itu akan memperbaiki taste kita gitu ya. Ya, aku aja bisa bilang waktu dulu sempet, aku zaman kuliah aja itu barengan sama Pauline tuh, temen nongkrong gitu. Jadi kalau kita misalnya ada kafe zaman dulu, aku sampai bilang, ya udahlah kalian beli kopi lah ya, beli kopi paling berapa sih di hotel? Kopi di hotel tuh kan nggak mungkin 200.000 sama dengan stick ya gitu. Paling mahal mentok-mentok berapa sih? Sama kayak Starbucks gitu, 60.000. Paling mentok juga 70-80.000 lah misalnya kopi di kafe gitu. Ya udah kamu minum kopi di situ, terus sambil kamu lihat interiornya, kamu atau saya bilang misalnya ibu kamu dapat kondangan gitu ke hotel gitu. Udah jangan males sekarang, anterin. Mungkin sekalian sambil nganterin terus kamu lihat lobby hotelnya kayak gimana, terus ballroomnya kayak gimana, karena proporsi itu aku bilang nggak bisa juga dilihat hanya sekedar gambar ya gitu. Sense kita kan beda ya, skala manusia, bagaimana kita masuk ke dalam ruangan itu kan juga penting ya sense-nya gitu. Aku juga udah bilang begitu gitu. Oke, jadi kembali ini kan topik kita adalah prospect and future of interior designer di Indonesia gitu kan ya. Itu jadi melihat setelah kita membicarakan hampir 2 jam nih anak-anak sekarang. Terus kesimpulannya gimana? Optimis, pesimis, atau gimana? Masih optimis ya. Soalnya di satu sisi mahasiswa baru masuk juga masih banyak gitu ya. Tapi sebenarnya ekonomi kreatif ini kan masih berperan lah ya kalau saya bilang dalam berapa tahun ini. Makanya tantangannya lebih beratnya adalah saya bilang gitu, hati-hati dengan era digital dan instan ini. Sekarang profesi kita itu banyak terancam dengan orang yang bisa ngaku-ngaku ya, kayak fotografer aja gitu, udah pakai kamera digital aja udah bisa ngaku sebagai fotografer gitu, profesional gitu. Nah, interior design aku bilang tetap kita harus punya skill yang tetap, satu ya taste itu, karena itu yang mungkin nggak bisa di copy sama orang. Terus skill manual tuh masih tetap penting di luar dari komputer, karena
kalau nanti aku bilang makin banyak aplikasi yang paling gampang, nanti Iya, jangan-jangan kamu malah disetir sama robot. itu, atau sama kliennya bilang nih, gue udah bisa bikin, tinggal lu bikin aja gitu, nih gue udah Iya, bikin desain interior gue gitu. Nah, karena iya, aplikasi kan makin lama makin mudah tuh gitu, orang tinggal iya, masukin aja udah bisa. Makanya kita iya, butuh skill yang lain, aku bilang. Nah, tantangannya memang di situ. Kalau future orang masih lah kalau saya bilang, karena apalagi sekarang ya dengan era COVID ini kan berarti ada harus punya profesionalisme bagaimana mengatur desain interior yang mungkin harus dipikirin nih space analisisnya bagaimana space-nya efisien, tapi mungkin misalnya social distancing-nya berlaku gitu, higienis, terus kemudian nyaman. Mungkin orang sekarang katanya, temenku yang malahan yang bergerak di industri curtain dan segala itu katanya pas COVID ini malahan orang banyak renovasi, minta ganti horden segala, mungkin karena mereka lebih banyak di rumah, kira mereka pengennya suasana baru ya gitu ya, supaya memboost mereka punya ini ya gitu, iya. energi di rumah. Oke. Jadi sebenarnya aku bilang industri kreatif sih harusnya tidak usah takut tiba-tiba. Walaupun misalnya perkembangan aplikasi dan artificial intelligence semakin cepat juga, semakin maju juga ya, itu Iya, cuma tidak bisa mungkin menggantikan manusia. Oke. masih nggak bisa lah ya, Jadi, karena balik lagi oke, jadi desainer kan, kita bukan visualizer kan gitu. oke. Tapi quality apa yang harus diimprove kalau gitu untuk supaya bisa bisa apa kompetitif gitu, dan punya competitive edge gitu sebagai seorang Ya, desainer. ya itu mungkin ya balik lagi yang seperti tadi Mas Yujin bilang, Soft skill. bahwa empati, soul itu ya, deep soul-nya itu yang harus ada ya gitu. Taste kita itu nggak hanya dari konsep aja gitu ya kan. Jadi Oke. kita juga harus apa, punya keunikan ya. Sebenarnya kalau dilihat kan, even fashion designer misalnya, kita udah tahu gitu kalau kita mau seleranya baju A, ya pasti kita akan cari desainer A gitu ya kan. Kalau kita suka B, pasti kita B. Desainer interior kan juga banyak yang begitu kan gitu. Ya. Banyak yang dicarinya karena taste-nya sama gitu. Si kliennya nyari, oh gue suka siapa gitu misalnya. Oh, aku suka Agam Riyadi. Tadi kayaknya ada Mas Agam deh. Ya, coy. Iya tadi Aku ada. suka Agam Riyadi. Ya berarti kan pasti stylenya, konsepnya Agam Riyadi, ya berarti dia pasti akan mungkin hire-nya Agam Riyadi gitu ya kan. Bukan Thomas Elliot misalnya. Atau saya suka yang Thomas Elliot punya gaya gitu ya kan, masing-masing orang kan pasti punya. Nah, makanya muncullah signature itu kan sebenarnya ya yang Ya. dibutuhkan ya. Oke, jadi kita harus punya signature juga ya. Oke, selain Iya, empati dan iya, taste-nya bagus dan lain-lain. Oke, itu supaya apa? Selain aplikasi, karena kompetisinya kan bukan sesama orang lagi, tetapi juga kompetisi sama iya, tadi ya, artificial betul. intelligence ya, dan Iya, klien yang bisa bikin sendiri dengan aplikasi. iya. Oke, ini kayaknya udah hampir 2 jam tanpa terasa. Iya. Jadi Oke, biasanya pada tanpa bisa terasa. 1 jam ya. Ini saya aku yang makin pinter semoga nih dengan dengerin Chris ngomong ini dosen selama 2 jam ya. Oke, biasanya pertanyaan terakhir adalah kata-kata yang atau inspirasi yang mau di-share ke kita atau kata-kata mutiara wise wise words gitu. Apa ya wise word-nya ya? Ya, apa ya? Paling kalau misalnya untuk mahasiswa ya yang nonton mungkin harus ya punya passion lebih lah ya gitu. Passion dan berpikir detail itu penting sekali sebagai desainer kita gitu. Karena Oke. itu yang membedakan kita mungkin dengan tukang, atau yang membedakan kita dengan orang awam gitu.